ke World Piala Dunia atau apa gitu ya. Itu buktiin tim Indo yang lain udah kejar. Mereka malah lebih baik dari Petera gitu. Dan itu saat itu ya kita gak usah khawatir. Tim yang wakil Indo itu pasti bakal performanya bagus banget gitu. Di Indo aja udah bisa kalahin Petera yang haus juara banget di dunia gitu. Jadinya itu sangat sesuatu yang sangat sehat buat scene PUBG kita lah gitu sekarang ya. Gue mau nimbrung dong. Ada dua hal nih. Suara lu nggak gema ya, Sen? Masa sih gema ya? Oh, sebentar. Udah, harusnya nggak gema lagi. Nah, aman. Nah, pertama-tama gue mau bilang manajemen BTR keren banget karena Indian manajemen pun sabar guys, sabar. Kayak tadi tuh terkenal atau duit ya. itu yang ngejar kalian bahkan tapi manajemennya pun karena ya baru pulang dari Dubai aja kemarin sempetin bahkan inisiatif buat ke Planet Esports buat itu berharga banget sih kemarin di Planet, banyak informasi klarifikasi yang jelas dan itu effortnya diminta dari manajemen BTR juga as in Indian kalau semakin haus kita cari media atau apapun itu berguna banget buat si perusahaan kita maupun tim maupun organisasi. Jadi kemarin move yang sangat-sangat bagus, terima kasih. Itu ramai banget, masuk trending juga di YouTube. Nah, gue nggak tahu ini udah dibahas apa belum nih. Tadi kan gue lihat story lu orangnya mau pensiun itu, Win. Itu tadi udah dibahas belum ya? Apa? Tadi udah dibahas belum? Gas. Udah. Oh, belum. Abi malah ngegas. Abi harus drama. Gue punya pertanyaan yang agak sensitif. Gue dari pihak media lah gitu ya. Oke, coba. Kalau ya. bisa jawab ya. Oke, kalau nggak bisa jawab ya udah nggak apa-apa. Mumpung ada Saint Michael juga nih di sini. Kalau gue tangkap tadi kan ada yang dia dibilang mau pensiun, terus kalau setelah pensiun terserah dia mau kemana. Itu nggak urusan dari lu, yang mana itu bijak banget. Nggak urusan dari manajemen. Kalau nggak salah dulu juga ada player dari Bonafide yang punya kejadian yang sama, yang masuk ke Ion. Benar. Itu bukan zaman Saint Mike sih, bukan zaman Saint Mike. Oh iya, bukan zaman Saint Mike. Baru banget gue masuk masa peralihan tuh lagi peralihan. Nah, yang mau gue mention di sini mungkin udah mungkin secara karena nggak ada regulasi ya, selalu pasti bisa ya. Tapi apakah masalah etisnya atau masalah udah jadi tradisi kah di Indonesia apa seperti apa sih yang kayak gitu transfer yang bisa kita anggap gratis gitu atau apapun itu? Kalau masalah jersey zaman dulu itu 2 kali udah coba kita incer buat beli, 1 kali tolak, oke, back off. Season selanjutnya kita udah tawar dan menawar dan ternyata ya itu urusan belakang dan setuju dari 2 pihak. Oh ternyata oke, sah aja ini dia transfernya bisa jalan gitu. So tapi buat yang soal yang sekarang Boy ini lebih ke dari BTR-nya open banget buat kasih tahu, oh player ini emang kontraknya selesai gitu. Jadinya kita nggak dikejar. Dari sah ya sah aja gitu. Tapi ya yang ke kuping kita yang kita dengar ya itu udah alasan dari dulu kan. I think semua media, semua orang juga tahu, oh itu alasan pertama dia gitu. Tapi selanjutnya apa yang terjadi, ya itu gak ada ke kupingnya manajemen langsung gitu. Mungkin ke pemain yang lain di dalam timnya mungkin mereka tahu karena udah teman personal. I see. Jadinya ya selanjutnya ya kita gak tahu apa dan tetap kita gak bisa larang juga gitu dari secara legal kita juga gak bisa ngapa-ngapain dan kita tetap respect putusan si Cowboy ke depannya gitu. Benar. Cuma gue kepikiran aja sih mungkin dari sisi legalnya untuk kedepannya gitu karena ya, Indian itu adalah bisnis yang bikin scene-nya hidup nantinya gitu, transfer dan lain-lain. Gimana? Tapi ada 2 hal nih. Gimana dari sisi legal at least bisa ngasih win-win ke semuanya, playernya win, si tim yang dibeli win, yang ngejual win, sama dari sisi gue mau ngomong menurut gue ya lebih ke
attitude atau profesionalisme si playernya sih. Karena let's say kalau kejadiannya di gue punya tim seperti itu, gue pun takut nama player ini nanti dia bilang kejadiannya bakal berulang lagi gitu. Dia bilang dia mau udahan, ternyata dia transfer ke tempat lain yang mana bisa jadi potensi. Walaupun benar kata lu nggak, ya udah nggak bisa diapa-apain secara legal karena kontraknya juga terserah dia. Iya. Cuma kan secara family lah, secara etiknya kurang lebih sebaiknya ya apa adanya aja gitu loh. Sebelumnya aku boleh tambahin nggak gitu? Boleh. Sorry kalau gue. I think di sini banyak yang tahu juga nih, mungkin Mike atau Jaxi ya. Wing dulu nih dia. Biar lurus. Gue takut salah ngomong juga. Sebenarnya banyak tim e-sports yang Indo tahu pemainnya kontraknya udah mau habis. Dan itu ada tim yang mau incer. Case-nya ini ya. Dan timnya mau incer, mereka malah paksa pemainnya yang itu masih muda, gak tahu kontrak, gak tahu legal atau apa-apa, dipaksain tanda tangan kontrak itu. Secara apapun dipaksain gitu. Biar mereka bisa jual pemainnya. Secara legal. Ada kejadian kayak gitu juga. Berarti kan yang bisa bukan disalahkan ya, tapi yang bertanggung jawab di sini adalah player-player yang tidak mengerti hal tersebut. Betul. Atau takut gitu. Yeah. Makanya e-sports Indo masih muda banget secara badan buat protect player gak ada, buat protect perusahaan juga gak ada e-sports timnya. Nah, lo kan sering main FUT tuh, gue liatin gacha mulu. Gacha mulu. Apa pendapat lo kalau misalnya ternyata Microboy ini punya agensi gitu, sejenis di bola, kita bisa aplikasiin kayak gitu nggak sih? Jadi hal-hal ini itu bakal di Cina udah ada, aku tahu Cina ada. Pemain PEL semua transfernya open banget, mereka punya kontrak kapan selesai, value mereka berapa, buyout-nya mereka berapa, itu di public. Nah, sesuatu itu ya di liganya, karena di PEC atau PL ya, liganya ketentuannya gitu. Kalau misal PMPL Indo ke depan udah kayak gitu, I think itu bakal sesuatu yang fair buat semua pihak yang tersangkut, stakeholdernya. Di manage-nya sama organizer-nya atau sama ada agensi masing-masing? Ada organizer-nya, juga ada agensi. Agensinya sih lebih ke kerjasama sama liganya. Buat kayak ada tim ini, mau cari pemain, role-nya apa, mau cari coach. Agensi ini bantu filter gitu. Hubungin ke semua tim, kalau kalian ada yang ini. Dan dia juga ada database-nya. Siapa aja kontraknya udah mau selesai, kontraknya atau masih ada, buyout-nya berapa gitu. Udah. Transparansinya jelas ya. Betul. Tapi itu dari liganya ya, dari liganya perlu gitu loh. Kalau kita ngelihat di bola, masing-masing player tuh punya agen sendiri gitu kan? Betul. At least pertama biar playernya lebih mature juga ya, di handle sama orang yang profesional. Jadi nggak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Kedua yaitu transparansi, mungkin semoga PMPL bisa menerapkan juga, karena tadi menurut gue salah satu dari story lu itu dimention bukan transfer namanya, kontrak habis berarti bukan transfer. Sedangkan di fans page official don't deal tulisannya gitu kan? Ya, itu misleading. Bahasanya yang salah kan? Ya misleading kan, jadi nggak, kurang tepat juga gitu. Dan ya infonya masihnya juga gak ada buat publik kan, makanya saya storyin buat lurusin aja gitu, jangan salah paham. Itu bagus sih. BTR cuan banget atau gimana, atau Cowboy gini semuanya yang hal ini yang terjadi semuanya sah aja gitu, gak ada yang salah, gak ada yang benar, semuanya legal gitu jalan. Tapi ya gue cuma mau pinpoint sih, hal ini emang mungkin dari edukasi terhadap playernya juga sih. Itu at least opini personal gue, kayak yang bilang tadi, mungkin takut, mungkin nggak ngerti, dan nggak, menurut gue kalau player gue biasa seperti itu, nantinya di tim manapun bisa seperti itu. Lebih ke profesionalismenya mungkin emang belum terlalu terbentuk, at least itu opini gue ya pribadi. Yang mana harus dibantuin, kayak misal dibantuin dari liganya kah untuk transfer, ataupun agensi, agen-agen. Aku rasa bakal terjadi sih itu. Bakal terjadi sooner or later. E-sports Indonesia makin maju, itu hal pasti bakal terjadi. Kalau enggak, bakal darah-darahan nih di e-sports nih antara tim. Kalian tahu lah ya. Malah jadi the real competitor gitu loh. Malah dianggapnya kompetitor beneran gitu. Yang seharusnya kita nyatu gitu kan.
Betul. Benar. Jadinya kayak misalkan kayak Bonafide sama Bigetron malah jadi kayak clash gitu gara-gara hal konyol sih menurut aku sih. Benar. Tapi itu gerakannya udah tepat. Gerakan pertama udah coba diajak ngobrol juga mungkin yang zaman case yang gue bring up dulu ya. Karena udah proper. Nah again si playernya juga yang mau gitu. Ya mau gimana sebenarnya. Tapi ya sekarang karena gak ada badan, semua tim-tim e-sports ya maksudnya yang mereka pasti ada legal tim masing-masingnya. Semuanya buat punya backupan masing-masing. Iya gitu. Sekarang malah lebih kesannya kalau ada masalah dikit aja, satu pasal yang misleading, udah pakai lawyer legal. Sering itu terjadi di belakang layar itu. Yang meregulasinya sekarang udah lu di PB nggak sih, Win? Iya, tapi belum ada pembahasan seperti itu belum ya? Ada rencananya, tapi belum ada yang fix yang dirilis gitu kan. Setidaknya ada punishment untuk yang melanggar regulasi dan setidaknya ada yang menengahkan kalau ada kontrak gitu kan. Iya. Anyway, gue mau nambahin sih. Ya. Untuk agensi menurut kita akan siap tepat nanti pada waktunya. Tapi kalau kita bicara tahun ini, menurut gue sih kayaknya belum. Apalagi untuk scene PUBG. Dan to be honest nih, sorry gue bukan mau ngomper ya. Sekali lagi gue bukan mau mengcompare. Tapi gue happy banget sama kebetulan kan aku lagi di divisi 2 nih Starless. Divisi 2 FFML. Garena itu gila luar biasa banget buat nge-organize semua eventnya. Dari transfer window, dari semuanya menurut gue mereka yang paling rapi. Jadi nggak mungkin ada kejadian kayak gini nih, Sense. Kayak transfer window random gitu loh. Dalam setahun bisa berapa kali transfer window. Yang menentukan transfer window itu Garenanya. Dan setelah misalkan gua nih, transfer window kita misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari misalkan. Ya, gua sama Starless langsung bilang, kok gua mau player lo yang ini, gua mau player lo yang ini. Kita deal. Benar. Kita berdua deal, belum tentu di-okein sama Garena. Jadi ini submit berkas kita akan masuk lagi ke legalnya Garena. Jadi secara tidak langsung Garena itu sudah berperan sebagai agensi. Benar. Ini benar terjadi. Dan ini kalau tahu Michael, gua sama Starless itu dulu punya tim LoL. Oke. Dulu namanya Bigetron gak sih pas di tim LoL? Bigetron. BG namanya dulu. BG. BTR. Tetap BTR. Ya, dari zaman LoL itu mereka punya sistem memang udah bagus, gue akuin gitu. Marah sistem penggajiannya, penalti, misal player nggak digaji dengan tepat, ada penalti dari Garenanya. Ini itu benar kata lu, dia jadi agensi yang meregulasi semuanya. Jadi player seneng, organisasi seneng, gamenya pemain penonton pun juga seneng. Itu dulu kalau nggak salah kayak gitu kan, Win? Ada aturannya, tapi itu biasa aturannya tuh dari liganya sendiri gitu, bukan karena ada panggungan dari pemerintah atau apa gitu. Menurut aku paling efektif tetap dari liga dulu. Setiap game ada liganya, developernya yang bantu protect pemain-pemain e-sportsnya, jagain ekosistem e-sportsnya sendiri gitu. Jangan harap pemerintah Indonesia bakal maju cepat atau gimana gitu. Harus gerak ya lapis satunya dulu. Iya. Jangan nunggu lapis paling atasnya dulu.